nanti Bapak download, Bapak simpan di laptop untuk nanti diunggah di halaman Space. Oke, silakan sekarang Bapak mulai merekod. Sudah, Pak? Belum nih, belum ada tanda record. Sudah? Belum. Belum ya? Tekan tombol record itu, Pak. Tombol record yang di bawah tuh. Oh, saya ini aja, Pak, pakai Bandicam aja, Pak. Oh, Bapak pakai Bandicam. Betul, Oh, udah kirain, dipasang, ya. Pak. Oke, ya. Oke, kita mulai aja, Pak, ya, kan begitu ya. Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat bertemu Pak Wahyudin. Puji dan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah. Kita dipertemukan oleh Allah di ruang Zoom meeting ya, untuk melaksanakan ujian komprehensif, Pak ya. Mudah-mudahan barokah dari Allah senantiasa Amin. tercurah ke kita semua. Pak Wahyudin, saya Ali Murtado Ya, Pak. dan didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif, itu mendampingi Bapak pada ujian komprehensif ini, Pak. Ya, Pak. Sekali lagi mudah-mudahan berkah dari Allah senantiasa tercurah ke kita, Pak. Sama-sama, Bapak. Oke, Pak Wahyudin, pada kesempatan kali ini kami mempersilakan kepada Pak Wahyudin untuk menyampaikan pengalaman mengajar, Pak. Pengalaman mengajar yang dalam hal ini seperti yang sudah Bapak unggah ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Al-Quran Hadis kelas 3 semester ganjil. Materi pokoknya hukum bacaan qalqalah. Dengan submateri pengertian bacaan qalqalah, huruf-huruf qalqalah, contoh-contoh bacaan qalqalah. 3 ya. Oke, saya persilakan kepada Pak Wahyudin untuk menyampaikan pengalaman mengajarnya mulai dari masuk kelas sampai kemudian Bapak meninggalkan kelas pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pokok dan materi ini. Silakan Pak Wahyudin. Ini, Pak, sistem mengajar atau mendeskripsikan saja, Pak? Ya, Pak, mendeskripsikan pengalaman Bapak mengajar itu. Waktu Bapak mengajar ini, apa yang Bapak lakukan? Oh ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu belajar ya, tholabul ilmi. Dan pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar hukum bacaan qalqalah. Sebelumnya Bapak meminta kepada semuanya untuk menyiapkan dulu alat tulisnya, merapihkan bangkunya, kemudian pakaiannya, dan kalaupun ada sampah di bawah kursi diambil kemudian dibuang ke tempatnya ya. Setelah itu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, doa setelah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan doa ini pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita ya, bermanfaat untuk diamalkan dan bermanfaat nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, yang mana ketiga surah ini adalah surah yang wajib dihafal untuk kelas 3 pada semester ganjil ini. Ya,
Pak Wahyudin, Ya. mohon maaf, ini yang anu aja, apa namanya, pengalaman Bapak, bukan praktek mengajarnya. Jadi Oh, misalnya seperti yang saya catat ya, ya, Bapak masuk kemudian memberikan salam, iya, Pak. gitu ya. Terus kemudian setelah itu Bapak menyiapkan siswa untuk Iya, belajar, Pak. misalnya gitu. Ya, Oke. Terus kemudian Bapak melakukan persepsi dalam hal ini betul. mengingatkan surat Al-Ikhlas gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, setelah itu terus apa lagi Pak yang Iya, Bapak lakukan? ya. Setelahnya Bapak saya sudah melakukan mengabsen dan persepsi, setelah saya melakukan apersepsi, saya melakukan kegiatan inti, masuk ke kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti, Setelah ya, persepsi kemudian Bapak mengabsen ya, ya mengabsen, mengabsen kemudian siswa. saya melakukan melakukan kegiatan inti jadi menyampaikan tujuan pembelajaran dulu Oh, ya tujuan supaya pembelajaran, anak-anak tahu oke. paham tentang materi pada hari ini, kemudian dilanjutkan kepada kegiatan inti. Ya, kegiatan inti dari pembelajaran ini adalah karena saya menggunakan model PBL. Bapak Jadi, menggunakan PBL ya? ya, jadi menggunakan PBL. Jadi fase pertama itu saya membawa mahasiswa atau membawa mereka untuk apa ke masalah yang akan dibahas pada pembelajaran pada hari ini atau orientasi siswa terhadap masalah seperti itu. Pertama saya menayangkan video. Masalah yang ditampilkan apa Pak? Apa, Pak? Oke, silakan. Ya. Masalah yang ditampilkan, Bapak menayangkan video. Saya menayangkan video tentang benda atau suara yang bisa memantul, Pak. Video tentang suara benda ya? Ya, yang bisa Suara benda memantul. yang bisa memantul. Kemudian saya juga menayangkan video bacaan surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas, Pak. Nah, ini Surah Al-Ikhlas dengan surah An-Nas. Surah An-Nas. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik supaya anak terangsang untuk bertanya seperti itu. Karena pertanyaan salah satu adalah pertanyaannya diantaranya adalah pernahkah kalian membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas? Kemudian huruf apa saja yang berada di akhir ayat surah Al-Ikhlas? Kemudian mengapa huruf-huruf terakhir pada surah Al-Ikhlas dibaca memantul? Nah, seperti itu. Jadi itu diberikan dua pertanyaan, nanti mereka juga akan secara otomatis akan membayangkan, iya ya ketika tadi diputar video kok antara Anas dengan Al-Ikhlas itu beda, di huruf akhirnya tuh ada yang beda bacanya tuh seperti itu. Ya. Karena kita kan nanti akan sesuai tujuan pembelajaran di awal, kita ingin siswa itu tahu perbedaan mana bacaan qalqalah dan mana bacaan bukan qalqalah seperti itu. Kemudian setelah fase pertama saya masuk ke fase kedua, yaitu mengorganisasi siswa untuk membuat kelompok diskusi. Nah, ini kelompok diskusi saya buat supaya siswa lebih aktif karena memang dalam kurikulum 2013 itu guru hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan ini siswa diharapkan aktif seperti itu. Oke. Walaupun tanda kutip aktif di sini ya kelas 3 SD ya aktif gimana Pak ya, bukan kelas Iya, MA, iya, MTS, iya, yang penting kita sudah memfasilitasi lah. Aktifnya seperti bisa itu. bertingkat Pak. Aktifnya di guru di SD dengan di SLTP tentu beda. Iya, betul. Dengan di SMA tentu beda itu ya. Oke. Ya kan, ini di kelompok ini saya arahkan, saya bimbing anak untuk membuat misalkan 3 kelompok, yang mana kelompok itu ada 4-5 orang. Memang ini saya melihat supaya terjadi interaksi komunikasi, jadi campur Pak antara laki-laki dan perempuan saya campurkan. Oke. Kemudian saya juga memerintahkan kepada anak, menginstruksikan untuk ya dibikin ketuanya, sekretarisnya supaya mereka udah mulai paham nih mana kewajiban ketua, kewajiban sekretaris dan sebagainya. Kemudian masuk ke fase ketiga, ini mulai ke core atau inti dari PBL ini adalah membimbing penyelidikan siswa dalam kelompok itu. Jadi saya memberikan LKPD, memberikan materi ajar, tentunya materi, memang sebenarnya untuk PBL di tingkat MI itu kan kalau aslinya itu PBL itu kan kita guru tidak boleh menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya. Cuma karena anak MI ya kita
beda lah PBL-nya, dikasih Ya, materi dulu, menyesuaikan ya. ya. Kemudian dikasih LKPD, kemudian saya di sini ke anak menginstruksikan, ke siswa menginstruksikan untuk silahkan dibaca materinya dulu. Materi dulu saya sudah dibuatkan Pak, bisa dilihat di link yang saya lampirkan di RPP, materi ajarnya, LKPD-nya. Kemudian nanti setiap kelompok itu saya instruksikan untuk memahami, mengamati, kemudian mengidentifikasi, karena memang di LKPD itu ada bacaan yang kol-kolah dan bukan bacaan kol-kolah, ya supaya mereka paham lah seperti itu. Dan ini selama fase ketiga ini saya terus memantau, berkeliling, kemudian melihat satu kelompok di mana kesulitan mereka Pak. Karena jujur di sekolah kami kelas 3 masih ada yang belum bisa baca Pak. Jadi ya itulah realitas yang ada seperti itu. Kemudian setelah pada kegiatan diskusi ini saya tetap sambil berkeliling membantu membersamai siswa itu, saya menilai. Jadi menilai siswa mana yang aktif, mana yang diam saja gitu ya, mana yang mungkin bermain-main seperti itu. Yang namanya anak pasti bermain-main seperti itu. Kemudian fase keempat, ini saya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi saya ke anak itu silahkan LKPD yang sudah dibagikan itu dikerjakan semampunya saja. Jadi kita semampunya saja sesuai kemampuan anak. Di LKPD itu kan ada anak diperintahkan untuk ada surah Al-Ikhlas. Ini mana nih yang masuk bacaan kol-kolah? Mana nih apa yang bukan kol-kolah, kan seperti itu. Nanti ditulis di LKPD. Kemudian di ciri-cirinya apalah seperti itu. Kenapa dibaca kol-kolah kan seperti itu. Kenapa dibaca memantulah seperti itu. Nah ini fase yang terakhir, fase 5 ini saya menganalisis karena memang dalam kurikulum 2013 harus berbasis HOT, tapi dalam prakteknya kita sesuaikan dengan kondisi umur anak seperti itu. Jadi saya tetap guru itu membersamai siswa untuk mengevaluasi hasil. Jadi saya menanya setiap kelompok, bertanya ke setiap kelompok, ini kesulitannya di mana, kemudian apa yang sudah kamu tulis, yang sudah hasilkan, kemudian nanti saya periksa juga nih satu-satu, kalau ada yang kurang saya tambahin, ada yang tidak lengkap saya tambahin seperti itu. Nanti pada akhirnya saya akan mempersilahkan perwakilan setiap kelompok untuk menyajikan laporan dari hasil pengamatan tadi gitu, ya walaupun dengan bahasa semampu mereka lah seperti itu. Nah ini, jadi setelah nanti disajikan ke depan, dipresentasikan ke depan, nanti kelompok yang tanda kutip bagus, memenuhi syarat bacaan kol-kolah lengkap semua, huruf-hurufnya ada, kemudian syaratnya ada, diberi penghargaan. Kemudian terakhir siswa atau kelompok yang belum lengkap nanti saya berikan masukan-masukan, oh tidak lengkapnya di mana, di sini misalkan seperti itu. Terakhir setiap kelompok mengumpulkan LKPD untuk dinilai kepada guru. Itu kegiatan intinya. Kemudian kegiatan penutup ini, sebelum ditutup saya sebagai guru dan siswa bersama-sama, sebenarnya ada video lagi saya tampilkan. Jadi untuk refleksi bahwasannya jadi untuk belajar Al-Quran itu memang beda dengan belajar motor. Saya 2 hari bisa belajar itu, harus terus menerus, harus dipraktekkan seperti itu. Karena ini urusannya urusan akhirat. Baca Quran itu kalau salah berdosa, beda dengan baca Quran kan seperti itu. Jadi kita melakukan refleksi. Nih kol-kolah itu pengertiannya ini secara bahasa, secara istilah seperti ini. Huruf-hurufnya ada 5. Untuk mempermudah menghafalnya ini rumusnya. Kemudian kita juga ini nih bisa membedakan mana bacaan kol-kolah dan mana bacaan bukan kol-kolah. Jadi nanti dikatakanlah di surah-surah pendek yang sehari-hari dibaca, anak bisa ingat, oh ini kol-kolah, ini bukan kol-kolah, seperti itu. Kemudian terakhir ini saya terus menyampaikan kepada siswa untuk terus belajar. Bahkan Pak, saya ke anak itu udah
tanda kutip mewajibkan bagi yang punya HP itu untuk menginstal aplikasi ilmu tajwid, Pak. Jadi di rumah mereka itu bisa mengulang pembelajaran, karena kan tidak semua siswa punya buku pegangan, jujur saja, karena ekonomi lah seperti itu. Tapi kalau HP mungkin orang tuanya punya kan seperti itu. Jadi saya wajibkan mereka untuk menginstal aplikasi ilmu tajwid, yang mana aplikasi itu di-download di Play Store dan itu tanpa internet, tanpa kuota. Jadi kita bisa melakukan pengayaan tentang hukum bacaan qalqalah khususnya seperti itu. Nanti anak itu kalau lihat buku mungkin agak bosan, agak jenuh, tapi lihat di HP jadi akan lebih menarik seperti itu, Pak. Kemudian kami tutup dengan baca dan doa. Seperti itu, Pak, pengalaman mengajar saya, Pak. Iya, menarik ini. Ya, Pak. Antara kegiatan pembelajaran dengan penggunaan teknologi ya. Ya, betul, Pak. Jadi ya, menarik. Pak Wahyudin, izin ingin konfirmasi ya. Pak Wahyudin dengan menggunakan PBL ya pembelajarannya ya. Pada video yang ditayangkan di awal misalnya dengan benda yang memantul itu, nanti kaitannya dengan qalqalah, apa Pak kaitan antara video dengan qalqalah itu, dan bagaimana upaya Bapak untuk mengaitkan itu di depan anak-anak, gimana? Ini video yang pertama saya tampilkan kan video tentang benda atau bunyi yang memantul, Pak. Jadi kalau diputar itu isinya itu ada bola yang dilempar ke bawah kemudian memantul. Kemudian ada bunyi di pegunungan, kita berteriak itu akan memantul. Ini kaitannya adalah dengan materi qalqalah itu kan secara bahasa artinya memantul, Pak. Ya itu. Jadi saya membawa materi ini ke alam nyata gitu, seperti itu. Oh, ini memantul gitu, ke alam nyata. Nah, terus saya juga bawa bola sebenarnya pas ngajar itu, Pak. Jadi bawa bola. Jadi saya pantulkan ke lantai, kemudian lihat anak-anak ini bisa memantul nih. Nah, materi kita ini ya akan berkaitan dengan pantul memantul. Cuma nanti memantul apa ya kita akan pelajari sekarang, seperti itu. Ya. Itu yang saya pengen tahu lebih jauh itu pantulannya ini dalam materi ini apa gitu. Ini kan anak-anak kan dari suaranya kan mendengar, itu ya, dari suaranya mendengar. Gaung di mana di pegunungan tadi ya, biasa di pegunungan. Dari mata melihat itu pantulan bola misalnya. Nah, ini kan di nyatanya. Nah, sekarang di materinya, di Qur'annya mananya yang memantul. Nah, itu video kedua saya tayangkan surat Al-Ikhlas, Pak, surah Al-Ikhlas gitu. Oh, di video ini ya? Iya, di ada. video ini, di video yang kedua ya. Ya, saya tayangkan surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas sama Anas itu ya. Jadi Anas itu kan perbandingan saja untuk mengetahui mana yang tidak memantul, seperti itu, Pak. Kenapa Pak? Apa yang dipikirkan Bapak ketika menyandingkan Al-Ikhlas dengan Anas? Ya, yang saya pikirkan adalah satu, surah-surah tersebut anak sudah hafal semua, Pak. Gitu. Kalau surah yang panjang-panjang kan kita tidak mungkin. Yang kedua, surah ini Al-Ikhlas dan Anas itu kan ini materi sebelumnya sudah dipelajari. Jadi mereka sedikitnya sudah paham secara terjemah, maka udah hafal juga, udah saya tes satu-satu seperti itu. Cuma kan dalam membacanya yang namanya anak, yang saya tes ketika hafalan surah tersebut, itu hafalannya hanya hafal mendengar anak-anak itu, Pak. Jadi simai, jadi hafal itu mendengar, bukan hafal karena bacanya bener gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu hafal secara hafal surah, tapi ketika katakanlah kalau zaman saya dulu mengeja alif fathah a gitu, ini mereka kesulitan gitu. Dan mereka juga saya tes
masih banyak ikro seperti itu. Tapi kenapa mereka bisa hafal surah Al-Ikhlas, Anas? Karena emang mereka itu pendengaran. Jadi di madrasah atau sekolah agamanya itu emang diajarkan untuk hafalan, sedangkan untuk bacaannya mereka belum, Pak, gitu. Makanya dalam Al-Qur'an hadis di sekolah yang saya ajarkan sesuai kurikulum bacaan qalqalah ya. Ini hanya qalqalah saja, belum yang lainnya. Ya ini anak-anak. Jadi kita itu udah hafal nih kul huwallahu ahad. Tapi kan nggak tahu ini hukumnya apalah seperti itu. Kan sebenarnya ada alif lam samsiah kan gitu ya, ada mad tabi'i seperti itu. Nah, saya ajarkan satu saja sesuai kurikulum, yaitu qalqalah seperti itu, Pak. Supaya lebih mereka baca hafal dan mereka juga paham yang dibaca gitu. Bagus. Artinya Bapak sudah membimbing untuk hot juga, Pak, dalam pikir saya itu. Di awal itu Bapak sudah membimbing untuk anak berpikir tingkat tinggi. Betul. Nah, jadi artinya barangkali ketika boleh ditegaskan, Bapak ini mengajak anak untuk mencoba menganalisis. Betul, Pak. Secara tidak langsung, betul, Pak. Untuk membandingkan. Sehingga nanti dia akan menemukan. Betul. Di mana beda antara cara baca loh ya. Cara baca pada surah Al-Ikhlas dengan Anas. Oke, jadi nanti kan anak akan membandingkan. Oke, nah pertanyaan berikutnya, ada enggak Bapak memberikan panduan ketika anak diminta oleh Bapak untuk menyimak 2 surat itu? Panduan seperti apa, Pak? Ya, apa panduan itu misalnya? Apa bapaknya nak coba dengarkan bacaannya atau gimana? Ya, apa saya yang Bapak berikan pada anak? Sebenarnya untuk sebelum belajar dimulai, sebenarnya kita di kelas saya kan membaca surah-surah dulu, Pak, ya. Jadi surah-surah pendek dibaca dulu sebelum belajar itu. Selain Asmaul Husna. Jadi sebenarnya sebelum pembelajaran juga saya sudah membiasakan membacakan surah-surah pendek ke anak-anak seperti itu. Dan khusus pada materi qalqalah ini saya memberikan contoh dulu qalqalah. Cuma kan saya lihat memang anak belum paham, Pak, belum paham nih yang mantul yang mana kan kalau belum paham. Cuma saya sudah memberikan contoh bacaan qalqalah. Jadi saya pas qalqalahnya itu saya tekan sekuat-kuatnya biar anak paham. Nah, seperti itu. Jadi misalkan qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Jadi ini supaya beda aja gimana, Pak? Supaya aja beda gimana. Anak jadi mikir, kenapa ini beda kan seperti itu. Artinya jika boleh ditegaskan kan perlu ada panduan yang lebih jelas. Jadi misalnya anak coba perhatikan suara yang memantul misalnya seperti tadi pada bola, atau seperti yang tadi Bapak contohkan itu pada surat surat Al-Ikhlas di mana saja yang memantul bunyinya, bagaimana di surat Anas di mana saja kalau ada misalnya gitu ya. Ini kan namanya juga dengan anak-anak, Pak. Iya, betul, Pak. Cara berpikirnya kan tidak seperti yang orang sudah dewasa, karena anak-anak bukan dewasa itu kan. Menarik ini, Pak. Jadi artinya melalui dialog kita ini, Pak. Betul, Pak. Kita kan tidak perlu mengiyakan, katakan gitu ya. Tidak perlu mengiyakan ada sebuah statement yang mengatakan bahwa anak-anak itu belum bisa diajak berpikir tingkat tinggi. Itu sebetulnya sudah bisa. Tinggal caranya kita bagaimana, seperti kata Bapak tadi, menyesuaikan itu. Itu kan menyesuaikan. Membandingkan itu bagaimanapun kan juga berpikir tingkat tinggi, Pak. Betul, Pak. C5. Iya kan? Nah, misalnya gitu. Oke. Baik. Pak Wahyudin. Iya, Pak. Ini Bapak kan pada kegiatan inti itu Bapak juga mengupayakan untuk active learning ya. Iya, Pak, betul, Pak. Pembelajaran aktif yang berpesan kepada siswa. Yang Bapak lakukan tadi menurut deskripsi dari Bapak itu anak-anak dikelompokkan ya, jadi diskusi, 3 kelompok gitu ya. Kelompoknya juga
dicampur gitu ya, betul. laki-laki dan perempuan untuk tadi kata Bapak untuk kesetaraan, untuk lebih akrab dan sebagainya. Oke. Nah, pertanyaannya begini Pak, Bapak membuat 3 kelompok itu pertimbangannya apa Pak? Kenapa 3? Ini satu kelompok sebenarnya untuk difokuskan mencari bacaan qalqalah. Satu kelompok untuk bacaan bukan qalqalah. Ya. Terus yang satu kelompoknya lagi ini untuk menyimpulkan keseluruhannya Pak. Memang saya jujur saja kan jadi ada anak-anak yang sudah ke Al-Qur'an, itu saya akui itu anak ini bagus lah emang karena ikut pesantren tahfidz juga. Jadi kalau di metode jigsaw itu kan ada yang tim ahli kalau di metode jigsaw itu kan. Nah, ini anak-anak yang tanda kutip udah ke Al-Qur'an, saya tes baca Al-Qur'annya bagus karena mereka di tahfidz. Ini saya masukkan kelompok 3 karena ini memang nanti untuk menyatukan semua, ini bacaan qalqalah, ini bacaan non qalqalah, dan mereka juga nanti akan memberikan kesimpulan. Jadi saya tuh mencoba katakanlah kelompok 1, kelompok 2 mereka itu tanda kutip kurang karena memang dari segi kognitifnya kurang. Nah, ini dilengkapi dengan kelompok yang lain Pak. Nah, kelompok itulah yang akan melengkapi seperti itu. Jadi kalau kalau nanti ada kekurangan dari kelompok 1, kekurangan kelompok 2, nanti kelompok 3 yang sebagai yang penyempurnanya seperti itu Pak. Iya, di kelompok ahli itu ya. Ya, ada kalau jigsaw blok ahli seperti itulah bahasanya. Jadi 3 kelompok itu pertimbangannya karena Bapak ingin nanti mengidentifikasi yang qalqalah, mengidentifikasi yang bukan qalqalah, ya. Kemudian nanti kelompok 3-nya itu yang menyatukan semua, bisa mereka udah bisa semua, ini qalqalah ini bukan. Kemudian dari segi perbedaannya kan ada kan qalqalah juga ada qalqalah yang sukunnya asli Pak, ada yang sukunnya diwakafkan itu. Ini. Kalau tujuan pembelajarannya sendiri sebenarnya apa sih Pak? Tujuan pembelajaran yang Bapak tetapkan ini? Kalau tujuannya kan yang pertama kan satu bisa membedakan kan ya, bisa membedakan bacaan qalqalah, bacaan qalqalah. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa itu diharapkan bisa menyimpulkan Pak, membuat rangkuman Pak. Nah, yang kedua, yang ketiganya itu mereka itu bisa menunjukkan mana di surah-surah pendek mana yang bukan qalqalah dan mana bacaan bukan qalqalah, seperti itu Pak. Jadi kalau menunjukkan itu masuknya kan ke keterampilan P3 presisi. Jadi karena udah mengerti pengertian, udah tahu huruf, kemudian nanti mereka secara otomatis akan bisa bahkan bisa tahu ketika baca surat Al-Ahzab misalkan, oh ini qalqalah nih karena ada huruf qalqalah di akhir dan diwakafkan, nah, seperti itu Bu. Ya Bapak seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Terus tiga kelompok itu Bapak namanya apa enggak? 3 kelompok ahli itu. Saya waktu tugas video 10 juga saya kasih sarankan nama-nama surga Pak, nama-nama surga ke anak-anak biar mereka kan nama itu doa lah, seperti itu bisa surga, atau juga bisa nama-nama khalifah sahabat Nabi seperti itu Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Kenapa tidak Bapak ya bagus, namanya bagus. Mas saya begini, kenapa tidak Bapak namai dengan dengan core materi pembelajaran? Oh iya betul Pak, itu masukan Pak, baru kepikiran Pak. Ya, maksud saya begini, ketika 3 gitu ya Pak ya, ketika betul. 3 misalnya Bapak bisa menyebut misalnya itu, oh ada kubro, misalnya gitu ya, ada sugro, misalnya gitu, ada sebenarnya misalnya satu lagi qalqalah misalnya gitu ya. Betul, jadi artinya itu jadi artinya setiap momen pada setiap kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan belajarnya jadinya Pak ya. Itu. Oke.
Ya, betul. Terima kasih betul Pak masukan Pak. Oke, ya. Baru Oh, Pak. terpikirkan. Oke, oke, makasih. Iya, Pak. Nah, selanjutnya tentang LKPD, Pak. Iya Pak. Yang menarik bagi saya itu, Pak. Ini Bapak kan bagikan teks jadinya gitu ya. Iya Pak. Nah, bagikan teks. Nah, cuma di sisi lain, maaf, tidak pakai cuma. Nah, di sisi lain, Bapak menyatakan bahwa ada sebagian siswa yang belum bisa baca. Iya Pak, betul Pak. Itu, oke ya. Nah, apakah teks ini LKPD yang Bapak bagikan itu kemudian efektif Pak bagi siswa yang belum bisa baca? Kalau ditanya efektif pasti tidak efektif Pak. Makanya kami menayangkan video Pak. Jadi ketika ada satu kekurangan siswa, kita bisa menambahkan atau melengkapi dengan materi atau bahan ajar yang lain Pak. Soalnya memang setuju, memang, Pak, saya memang setuju kesulitan itu. juga kalau belum bisa baca itu Pak. Betul Pak, betul. Pak. Saya pun juga jadi guru ngaji juga begitu ya Pak. Ya, betul. Anaknya sudah kelas 6, mikronya 5 masih diulang-ulang terus, Iya, betul. belum sampai Betul, kelas 4 Pak. itu ya. Betul. Itu. Nah, maksud saya begini Pak. Saya setuju dengan Bapak. Maksud saya begini. Jadi ada upaya untuk untuk mengatasi dalam tanda petik ya. Kita kan sebenarnya kan cuma menyampaikan Pak ya, yang memintarkan atau tidak memintarkan kan urusan Allah juga. Kita kan mengajar bagaimanapun juga kalau Allah tidak berkehendak untuk memintarkan anak itu dalam pembelajaran kita kan bisa ya. Kita kan cuma sebagai sarana aja. Betul Pak. Nah, saya begini, sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru kita kan sudah mencoba menyajikan berbagai cara, gitu ya. Yang tadi Bapak katakan, oh ya memang kalau ditanya efektif tentu tidak efektif, tapi saya menggunakan cara lain, video yang mengutamakan pada suara, misalnya gitu ya. Itu sama ngasih. Nah, pikir saya Pak berkaitannya dengan kelompok itu tadi. Nah, saya berkaitan dengan kelompok tadi itu, kalau menurut saya ada baiknya juga karena kondisinya heterogen itu, Bapak membuat kelompoknya beranggotakan acak. Itu beranggotakan acak. Jadi tidak terfokus pada yang tahfiz misalnya gitu. Justru yang tahfiz ini kemudian secara acak dimungkinkan ada di kelompok A, di kelompok B, kelompok C. Itu. Nah, demikian juga yang masih mengalami kesulitan baca. A, B, C di 3 kelompok itu ada semua. Itu. Nah, harapannya apa Pak? Ini kan lagi sebagai upaya Pak. Ya betul Pak. Sebagai upaya. Lagi-lagi kita dengan harapan anak itu supaya mereka terjadi kegiatan belajar mengajar antara anak itu. Jadi ada pendidikan teman sebaya. Kan bisa jadi kita ini mengajarkan susah sekali. Anak itu menerimanya, tapi begitu dengan sesama anak kadang-kadang, oh ya aku bisa, kadang-kadang gitu, kadang-kadang begitu. Nah, sehingga dari situ kan ada tutor sebaya, ada kesempatan kita untuk memberikan kepada anak yang lebih, katakan dia menjadi tanda petik, untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan kepada anak yang masih dianggap kurang, misalnya begitu. Nah, demikian juga anak yang merasa kurang itu dengan diharapkan bisa lebih terbuka sama kawannya sendiri sih. Nah, kira-kira begitu Pak, kira-kira. Siap. Oke. Nah, ada lagi Pak tentang yang sempat saya garis bawah itu. Oh, ketika Bapak di kegiatan 5 itu ya, menyajikan laporan. Menyajikan siswa menyajikan laporan. Ini Bapak tadi menyebut ada 2 kategori Pak, lengkap dan belum lengkap. Iya betul Pak. Itu, oke. Nah, yang ingin saya tahu lebih lanjut Pak, lengkap dan tidak lengkap itu Bapak menggunakan kriteria apa Pak? Kriteria apa yang Bapak gunakan? Iya Pak.
Yang tidak lengkap itu berarti anak belum bisa menemukan contoh lengkap, Pak. Itu seperti itu. Kalau yang lengkap berarti semuanya udah terpenuhi dari dari contoh-contoh bacaan qolqolah pada surah tersebut, seperti itu. Kan saya dalam LKPD itu kan saya memberikan instruksi untuk mencari contoh bacaan qolqolah itu kan dari surah dari surah An-Nasr, kemudian mana LKPD itu? Al-Kautsar itu dicari, Pak. Jadi ketika anak misalkan bisa mendapatkan semuanya, ya semuanya di sini memang tidak mewakili semua huruf karena saya juga sudah memeriksa. Jadi dari ba, jim, dal, to sama kof itu tidak ada contoh semuanya dalam 3 surah itu kan seperti itu. Cuma yang disebut lengkap di sini anak sudah betul mendapatkan contoh bacaan qolqolah sesuai yang tercantum dalam surah tersebut. Nah, yang tidak lengkap berarti ada yang terlewat, seperti kemarin saya sudah nyoba juga dalam video pembelajaran sebelumnya. Jadi ketika inna a'toinakal kautsar itu anak gak nemuin bacaan qolqolah, padahal di ayat terakhir ada itu inna syani akahwal abtar. Ini ya, ini saya berarti ini anak kategorinya belum lengkap, berarti belum paham semua, seperti itu, Pak. Jadi anak itu saya lihat lebih cepat paham ke qolqolah yang di akhir diwakofkan itu, Pak, karena itu gampang itunya, Pak. Gampang gitu. Jadi aku tabat ada bila buata. Jadi kalau di akhir-akhir mereka agak gampang, Pak. Jadi ketika yang di tengah mereka itu jadi mikir-mikir dulu, seperti itu. Nah, inilah yang saya maksudkan, ada anak yang bisa menyajikan laporannya lengkap dan tidak lengkap, seperti itu, Pak. Ada penilaiannya. Tadi kan pikir satu kan begini, Pak. Mendengar memperhatikan yang disampaikan Bapak itu tentang lengkap dan tidak lengkap itu. Saya kan kemudian terbayang dengan ini Bapak menyajikan sebuah metrik ini. Itu. Kayak metrik penilaian. Yang namanya lengkap itu pada berdasarkan observasinya siswa di LKPD, yang namanya lengkap itu jika satu misalnya dari sisi kuantitatif menyebutkan banyaknya itu pas. Misalnya, dalam surat Al-Lahab ini ada sekian qolqolah. Itu. Nah, taruhlah sebagai contoh aja, Pak, ya, sebagai contoh. Misalnya ada 7 misalnya, ada 7. Nah, siswa ketika menyebut 7 berarti sudah lengkap secara kuantitatif. Oke. Yang kedua, yang non kuantitatif misalnya. Lengkap itu siswa bisa menunjukkan hurufnya. Ada 5 hurufnya apa saja? Ini. Yang ba berapa yang oke. Nah, 3, lengkap itu dari sisi pembagiannya. Misalnya, ini yang sukro, ini yang kubro. Misalnya begitu, Pak. Misalnya itu. Jadi kalau Anda sudah ini berarti ini lengkap, yang ini belum lengkap. Ini yang kemudian nanti ada kaitannya dengan tindak lanjut. Yang belum lengkap dikasih remedial. Misalnya remedialnya di bidang apa? Ini di bidang yang ini berdasarkan kriteria itu. Itu tadi itu yang saya tangkap itu begitu, Pak. Iya, betul, Pak. Oke, ya. Oke. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Kemudian yang ini, Pak, yang terakhir ini pada hukum bacaan yang ini Bapak mengambil contoh apa, Pak? Di RPP ini. Hukum bacaan qolqolah ini Bapak mengambil ayat yang apa nih? Ayat atau surat apa nih? Surah Al-Ikhlas, Pak. Surah Al-Ikhlas. Iya. Nah, kemudian coba, Pak, saya ditunjukkan yang asli tulisan tangan Bapak. Iya, Pak. Nah, yang lam yalid walam yulad itu seperti apa, Pak? Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini Pak. Kok agak kurang Bapak geser. Oke, terus kemudian Bapak naikkan sedikit. Naikkan dikit. Naik lagi Pak, dikit Pak. Apa? Naik lagi sedikit. Oh, ada sini. Wah, agak jauh dikit Pak. Nih. Oh, iya. Terus naik. Terus naik lagi dikit lagi Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nih. Kalau lahu pada yakul lahu itu panjang apa pendek Pak? Panjang Pak, 2 harkat mad silah qasirah Pak. Mad silah qasirah. Kalau yang tertulis? Oh iya, ini dibalik ini Pak. Ya, dibalik ini. Kufwan itu Indonesia gimana Pak? Kufwan. Wah, ini Bapak ini pasti pakai tasdid Pak. Ini Kufuwan. pasti. Nah, kufuwan. Pulau Kufuwan. Yang tasdid di mana? Di wau-nya, di atas wau. Di wau-nya. Wan, terus setelah wau itu ada alifnya enggak? Kufuwan. Wah, iya. Jadi apa? Kufuwan. Katanya bimbingan skripsi, enggak? Oh, sudah. Oh. Terus. Ya. Monggo Mas Petri. Saya masih standby di sini. Ada apa? Oke. Oh, iya. Ada ya? Ada. Jadi idhar ya. Idhar ya. Nah, maaf Pak, ini pertanyaan orang non pesantren itu kan kayak itu. Tapi dulu kepengen nyantri tapi kok mana daan. Nah, keturutan jadi santri. Oke, Pak Wahyudin, terima kasih atas kesempatannya kita bincang-bincang. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi guru yang menanamkan, mentransinternalisasikan, saya biasa ngomong transinternalisasikan pengetahuan serta nilai-nilai gitu ya pada anak didik, dan mudah-mudahan kita ini menjadi warasatul anbiya. Amin. Kita bisa turut menciptakan generasi kita menjadi generasi yang berbeda dari kita, generasi yang lebih baik dari kita. Mudah-mudahan. Saya kira itu ya Pak Wahyudin dari saya. Terima kasih. Saya matur dulu ke Pak Profesor kalau ada tambahan. Pak Prof, ada tambahan Pak Prof? Cukup Ali, lanjut ya. Cukup ya. Terima kasih Pak Prof. Oke, lanjut. Ya. Terima kasih Pak Wahyudin ya. Pak, kami akhiri. Nanti jangan lupa untuk disimpan ya dan oke. Terima kasih Pak Wahyudin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Najmitin ya. Beres.